Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa itu cluster computing. Oke, kami dari kelompok 1 beranggotakan yang pertama Sri Rahmi Dahlia Wulandari, yang kedua Muhammad Farhan, yang ketiga Novi Nurfariza, serta yang keempat saya sendiri Irfania Rizal. Oke, di sini kita akan mempelajari apa itu cluster computing. Oke, slide yang selanjutnya. Di slide yang pertama kita akan mempelajari pengertian dari cluster komputer. Oke, apa itu cluster computing? Cluster computing merupakan suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang menggabungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan, di mana komputer tersebut dapat bekerja sama dalam pemrosesan suatu masalah dari penggabungan beberapa komputer dalam suatu jaringan tertentu. Komputer tersebut dapat menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi dalam prosesnya. Oke, slide selanjutnya. Adapun komponen yang terdapat pada cluster computing, yakni yang pertama node. Node ialah sistem komputer yang terdiri dari beberapa node, paling sederhananya terdiri atas 2 node. Jadi yang pertama ialah node. Yang kedua ialah sistem operasi yang mendukung jaringan komputer. Yang ketiga, cluster middleware, perangkat yang memungkinkan node untuk bisa saling bekerja sama. Yang keempat ialah aplikasi yang mendukung pemindahan tugas. Jadi perlu kita tahu bahwa di sini ada 4 komponen yang paling penting dalam sebuah cluster computing. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya, ciri-ciri cluster computing. Yang pertama, terdiri dari banyak mesin sama atau mirip satu sama lain. Yang kedua, penggunaannya berkaitan erat dengan dedicated network connection. Yang ketiga, semua mesin membagi resource mereka mirip seperti directory home pada komputer. Yang keempat, masing-masing mesin harus mengizinkan satu sama lain untuk berhubungan tanpa harus menggunakan password untuk akses. Namun, jika masih tetap ingin menggunakan password, maka harus dilakukan secara manual pada setiap mesin. Yang kelima, harus punya software seperti MPI agar aplikasi dapat dijalankan pada seluruh node. Selanjutnya, manfaat cluster computing. Manfaat yang pertama ialah mengurangi biaya. Manfaat kedua, pengolahan power. Kekuatan pemrosesan paralel dari cluster kinerja tinggi dalam banyak kasus. Terbukti biaya lebih efektif daripada mainframe dengan kekuatan yang sama, harga lebih rendah per unit. Daya memungkinkan perusahaan mendapatkan ROI yang lebih besar dari anggaran IT mereka. Yang ketiga, meningkatkan jaringan teknologi. Driving pengembangan cluster komputer telah mengalami kemajuan dalam teknologi yang berhubungan dengan jaringan bersama dengan penurunan harga teknologi tersebut. Yang keempat, skalabilitas. Keuntungan terbesar dari cluster komputer adalah skalabilitas. Cluster komputer dapat dengan mudah diperluas sebagai perubahan persyaratan dengan menambah node tambahan ke jaringan. Yang kelima, ketersediaan. Saat komputer mainframe gagal, seluruh sistem gagal, dan aplikasi sebuah node dalam sebuah cluster komputer pun gagal. Operasi bisa dengan sederhana ditransfer ke node lain dalam cluster, memastikan tidak ada gangguan dalam pelayanan. Selanjutnya disambung oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis cluster computing. Yang pertama itu ada high availability cluster, yaitu sebuah node yang terdiri dari 2 atau lebih komputasi yang nantinya akan menyediakan redundansi pada saat perangkat keras maupun perangkat lunak mengalami masalah. Hal ini juga dinamakan polycluster cluster. Pada saat sistem komputasi mengalami masalah, maka operasi yang dipindahkan menuju node tambahan agar bisa memberikan layanan berupa komputasi secara terus-menerus. Yang kedua itu ada load balancing, yaitu berperan di dalam penyerataan beban. Di dalamnya memiliki beberapa server serta klien
klien yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Load balancing berfungsi untuk mensinkronkan beberapa node yang bekerja di belakang atau backend. Pendistribusian tersebut dilakukan secara merata. Yang ketiga itu ada permanent cluster. Sebuah jenis-jenis cluster computing yang bertugas untuk melakukan exploitation terhadap kekuatan pemrosesan yang berasal dari beberapa node pada sistem. Cluster bisa dibuat dengan maksud meningkatkan kinerja dari sistem komputasi dengan cara memecah tugas-tugas menjadi beberapa node, misalnya OpenMP juga Dogo cluster. Selanjutnya ada kelebihan cluster computing. Yang pertama itu simple di dalam manajemen. Yang kedua fleksibel karena bisa diupgrade dengan menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan. Yang ketiga biaya membeli perangkat keras server dapat disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan. Yang keempat lebih mudah di dalam penanganan satu database atau sistem yang didukung oleh 100 server dibandingkan 100 server dengan sistem atau database berbeda. Yang terakhir lebih murah dibanding dengan super komputer. Yang terakhir kekurangan cluster computing. Pertama itu program di cluster computing berbeda dengan program pada komputer. Yang kedua harus dapat memecah pekerjaan sehingga bisa mendistribusikan dengan baik antara. Yang terakhir dikarenakan node-node terpisah menyebabkan terjadinya delay waktu ketika mengirim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan cluster computing dan green computing. Cluster computing yaitu sekumpulan komputer yang terhubung dalam suatu jaringan komputer, yang dimana digunakan untuk mengerjakan suatu persoalan komputasi secara paralel dengan data yang sama. Umumnya pada satu jaringan komputer tersendiri dan setiap komputer saling mempercayai komputer yang lain. Pengguna menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya dan diharapkan dapat membuat semuanya komputer bekerja sesibuk mungkin. Dengan cara banyak komputer, satu jaringan, pengaman yang minimal, dan penggunaan yang maksimal. Kemudian perbedaan dengan green computing, yaitu sekumpulan komputer, bisa juga sekumpulan komputer cluster yang saling terhubung satu sama dengan lain melalui internet atau jaringan lebih luas. Umumnya pada beberapa jaringan sendiri dan setiap komputer cluster memiliki metode pengaman tersendiri yang harus dimiliki oleh komputer cluster lainnya. Untuk dapat berinteraksi, pengguna menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki dan diharapkan membuat semua komputer bekerja sesibuk mungkin, yaitu dengan cara banyak komputer, banyak jaringan, atau internet pengamanan maksimal dan penggunaan yang maksimal. Berikut contoh penerapannya. Contoh penerapan cluster computing yaitu suatu sekolah SMP memiliki 6 perangkat PC dengan spek Pentium 4. Pihak sekolah memiliki kebutuhan untuk membangun sistem ujian online berbasis komputer. Dipilih CMS Moodle untuk diimplementasi pada suatu komputer server Pentium 4. Namun, setelah diimplementasi, satu komputer server Moodle ini tidak mampu menangani sejumlah mahasiswa yang mengakses sistem tersebut. Di sini, pihak sekolah memiliki dua pilihan,
yaitu setelah memberi satu komputer dengan spek lebih tinggi atau mengimplementasikan model atau pihak sekolah memanfaatkan 6 perangkat PC yang dimiliki untuk membangun sistem klaster, sehingga yang semula dibebankan pada satu PC dengan klaster yang dibebankan pada 6 PC. Penjadwalan proses diatur oleh software khusus. Software ini mengatur dan membagi beban kerja pada setiap PC. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kita yang tadi yaitu cluster computing menyelesaikan paradoks dari parallel processing. Dengan cara cluster computing menawarkan pertumbuhan secara bertahap dan sesuai dengan pola pendanaan. Tren-tren baru dalam teknologi hardware dan software membuat cluster lebih menjanjikan, serta superkomputer berbasis cluster ada di mana-mana. Selanjutnya, kesimpulan ataupun poin yang kedua yang dapat kita ambil yaitu cluster computing menawarkan pertumbuhan secara bertahap dan sesuai dengan pola pendalaman. Yang ketiga yaitu tren-tren baru dalam teknologi hardware dan software membuat cluster lebih menjanjikan dan dapat digunakan dengan baik. Serta superkomputer berbasiskan cluster ada di mana-mana saja. Cukup sekian dari penyampaian kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.